Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya pertemuan yang ke-13, yaitu bab Bridging Decision and Cost Management. Tujuan pembelajaran pada bab kali ini itu adalah ada 5. Yang pertama itu adalah memahami 3 faktor utama yang mempengaruhi harga. Yang kedua adalah memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan atas penentuan harga. Yang ketiga adalah price product menggunakan target costing approach. Yang keempat adalah price product menggunakan cost based approach. Yang kelima itu adalah non cost factor. Baik, kita akan memasuki yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ada 3 faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama itu adalah customer. Nah, customer di sini mempengaruhi harga lewat demand, lewat permintaan. Bentar, di sini, lewat permintaan. Nah permintaan tadi yang dilakukan oleh customer, itu dipengaruhi oleh spesifikasi dan kualitas. Jadi seorang customer itu akan melihat apakah produk yang ada itu layak dibeli atau enggak gitu kan. Ketika layak dibeli maka permintaannya meningkat. Tapi ketika nggak layak ya maka permintaannya turun gitu. Maka di sini si customer tadi akan mempengaruhi harga lewat kekuatan mereka, yaitu kekuatan permintaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetitor. Kompetitor di sini adalah manajer berusaha mempelajari teknologi, kapasitas produksi, dan strategi kompetitor untuk memperbaiki biaya produksinya. Nah, di sini lebih ke bagaimana sebuah perusahaan itu lebih mengefisiensi baik itu penggunaan cost-nya maupun yang lainnya gitu. Jadi ketika misal sebuah kompetitor A gitu kan, dia berhasil memproduksi mesin B dengan harga 1.000. Nah, tentunya kita harus lebih efisiensi lagi gitu. Atau enggak sama dengan dia. Enggak boleh lebih gitu. Cost terhadap cost produksinya gitu. Ketika kita lebih baik daripada dia, maka kita akan lebih unggul di pasar gitu. Harga yang kita tawarkan lebih murah dan kualitas yang ditawarkan sama gitu. Ketika seorang pelanggan dihadapkan kepada 2 produk yang sama dengan kuantitas yang sama, tapi dengan harga yang berbeda, yang satu lebih murah, yang satu lebih tinggi, maka si si konsumen tadi itu bakal nyari yang lebih murah kayak gitu. Nah, itulah yang mempengaruhi harga. Yang ketiga itu adalah cost atau biaya. Cost mempengaruhi penawaran sehingga mempengaruhi harga. Nah, ya benar ya. Jadi ketika biaya produksi itu turun, kuantitas produksi kita naik. Ketika kuantitas produksi kita naik, maka unit cost tambahan produk awalnya akan turun. Ya, awalnya turun ya. Tapi pada akhirnya fix-nya naik. Oke, kita sudah belajar kemarin bahwa fixed cost itu akan sama ketika dia ada di relevance range tertentu gitu kan. Ketika si cost tadi itu melebihi daripada relevan range-nya, maka dia akan bertambah juga fixed cost-nya gitu. Itu ya. Jadi perusahaan akan terus menambah kuantitas produksi apabila tambahan revenue masih melebihi unit cost. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwa ketika incremental revenue lebih besar daripada incremental cost, ya udah perusahaan tadi lanjut aja memproduksi ya karena kita masih dapat untung gitu. Tapi sebaliknya ketika cost-nya itu eh, lebih besar daripada incremental revenue ya kita nomboki apa? Kita malah nggak dapat apa-apa gitu. Seperti itu ya.
Jadi manajer berbeda-beda dalam penilaian mana yang lebih diutamakan. Jadi ketiga ini, yang customer, kompetitor, sama cost, eee, si manajer tadi itu lebih mendahulukan mana, gitu kan. Urutannya itu seperti apa gitu. Itu tergantung manajer, berbeda-beda ya setiap manajer ya, karena sudut pandangnya pun berbeda-beda seperti itu. Kemudian, preaching itu ada 2 macam, ada 2 metode dalam preaching. Yang pertama itu adalah market based approach, yang kedua itu adalah cost based approach. Oke, baik. Yang pertama, perusahaan yang beroperasi pada less competitive market, perusahaan yang, beroperasi pada kompetisi yang tidak yang lemah gitu kan, menawarkan produk atau jasa yang berbeda-beda dari para pesaingnya gitu. Ya karena, mereka mengunggulkan, produk mereka sendiri gitu. Contohnya mobil, komputer, laptop, telepon genggam, jasa konsultasi manajemen, dan jasa hukum. Nah, ketika dia less competitive market, dapat menggunakan bisa pakai market based approach atau cost based approach, tergantung si manajer tadi gitu. Dia, tentunya kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Perusahaan yang beroperasi pada pasar yang tidak kompetitif dapat menggunakan cost based approach karena tidak harus merespon harga kompetitor. Ya, benar ya. Jadi ketika memang, dia berada di pasar yang less kompetitif atau, yang tidak kompetitif, ya udah kita tidak perlu merespon, harga dari si, kompetitor. Karena apa? Ya karena kita memiliki keunggulan masing-masing gitu kan. Kita punya produk yang berbeda, yang spesifikasinya berbeda, sehingga, kita tidak perlu merespon kompetitor, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk melihat, "Oh, ternyata kompetitor ini kayak gini, kita harus kayak gitu," gitu. Itu tidak perlu kayak gitu. Nah, kemudian, margin yang ditambahkan ke cost tergantung pada willingness of customer to pay. Maksudnya apa? Margin, tambahan cost yang ditambahkan kepada produk itu ya tergantung terhadap kemampuan si customer membayar, atau kalau di singkat itu willingness to pay, kemauan si si customer tadi atau si konsumen tadi untuk memberikan uangnya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kita, melihat, apa sih keunggulan dan kekurangan ketika kita menggunakan pendekatan cost based approach ataupun market based approach gitu. Yang pertama itu adalah pendekatan cost based-nya, pendekatan cost based approach. Yang pertama itu lebih mudah karena informasi biaya lebih mudah diperoleh. Ya karena, eee, kita tahu kalau dia menggunakan cost berarti dia akan, menitik beratkan kepada informasi biaya, biaya-biaya yang, terkait produksi gitu. Itu lebih mudah, ada di mana-mana gitu. Apalagi dengan adanya online shop, ada, eee, market online gitu kan, itu kan lebih mudah lagi untuk mencari biaya-biaya yang sekiranya lebih mudah, lebih murah gitu kan. Kemudian selanjutnya mempertimbangkan pelanggan dan kompetitor. Nah, ketika dia menggunakan cost based approach, dia akan pertama itu akan mempertimbangkan biaya dulu, baru pelanggan. Nah, kalau sebaliknya, kalau menggunakan market base ya kita tahu market, berarti kita akan melihat pasar dulu gitu kan. Nah, pasar itu ada apa ya? Ada kompetitor gitu, ada pelanggan gitu kan. Nah, ketika menggunakan market market based approach, dia akan melihat dulu nih, kira-kira pelanggan ini mau nggak ini, kita memproduksi ini gitu. Setelah mau, oke kita cari biayanya, kayak gitu. Jadi perbedaannya itu aja, perbedaannya itu ada di, titik awalnya dia menentukan apakah dia pakai pelanggan dulu, ataukah dia pakai, biaya dulu, kayak gitu. Atau dia pakai kompetitor dulu, gitu ya. Jadi, di sini juga pendekatan mempertimbangkan ya ketiga ini ya, yang tadi, di awal tadi, sama-sama mempertimbangkan itu, gitu kan. Di awal saya sudah jelaskan bahwa tergantung si manajer, dia mau mengurutkannya seperti apa, apakah dia pakai cost dulu atau pakai pelanggan atau kompetitor dulu, kayak gitu. Kemudian ya ini, yang saya jelasin bahwa hanya berbeda pada titik awalnya. Ini misal ya, misal,
ada sebuah kontraktor bangunan gitu. Awalnya menetapkan harga sebesar cost plus profit. Dia akan menentukan nih, saya membangun ini dengan biaya segini dan profit segini. Dia sudah tentu ini. Nah, kemudian setelah itu dia mempertimbangkan keinginan pelanggan, gitu kan. Nah, setelah keinginan pelanggan dan harga kompetitor itu sudah dapat, gitu kan. Jadi awalnya dia menentukan harga plus profit, setelah itu dia mempertimbangkan kira-kira nih pelanggan nih mau nggak ya bayar biaya yang sudah saya tetapkan ini, gitu kan. Nah, setelah negosiasi hasilnya pas, gitu kan, si perusahaan tadi juga mendapatkan untung, gitu kan, akhirnya ya udah mengurangi harga pada saat negosiasi. Jadi pada saat itu dinegosiasi nih sama pelanggan nih, "Kira-kira Bapak mau nggak kalau saya bangunin gedung kayak gini dengan harga segini?" Gitu kan. Dibandingkan dengan harga kompetitor nih, lebih murah nih, ya udah saya nego nih sedikit nih. Nah, setelah nego, maka sesuai dengan harga sepakatan gitu kan, mengurangi harga pada saat nego gitu kan. Yang kedua, adalah awalnya dia menetapkan harga berdasarkan harga pasar gitu. Nah, dia akan melihat nih, oh harga di pasaran itu harga yang sudah dibuat oleh kompetitor itu segini nih gitu kan. Nah, oh ya udah deh, setelah itu kita cek dulu, cek biaya saat negosiasi dengan pelanggan gitu kan. Bapak harganya di pasar itu segini gitu kan. Kemudian saya pengen, menawarkan Bapak gedung dengan harga yang lebih murah, gitu kan. Nah, ketika negosiasi-negosiasi, ketemulah hasilnya, yaitu menurunkan harga. Misal di negosiasi itu menurunkan harga atau harganya sudah pas gitu, ya udah, intinya adalah pada saat negosiasi, dia turun atau naik kayak gitu. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari tentang market based approach, target costing for target reaching. Market based pricing mulai dari suatu target harga. Ya, tadi dijelaskan bahwa jika kita menggunakan market based approach, kita bakal menentukan dulu nih target harganya berapa nih gitu kan. Nah, target harga, estimasi harga produk yang ingin dibayar oleh pembeli potensial. Manajer membuat estimasi harga berdasarkan purchase value dan bagaimana kompetitor menetapkan harga atas produknya gitu kan. Nah, estimasi harga ini kembali lagi karena kita menggunakan market ya kan, kita menentukan targetnya ya kita akan melihat dulu nih si kompetitor menetapkan harga berapa atau willingness to pay-nya si customer itu berapa gitu. Nah, kita akan melihat nih. Nah, kemudian, berdasarkan perceived value. Apa sih perceived value gitu kan? Perceived value itu nilai produk berdasarkan seberapa besar pembeli membutuhkan dan menginginkan produk tersebut gitu kan. Nah, tentunya ini maksudnya itu apa gitu kan. Setelah tadi, sudah diestimasi harganya sudah sesuai, lebih murah daripada harga kompetitor, kemudian si perusahaan tadi itu melihat nilai produk yang dibuat itu apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh si customer, gitu. Misal laptop ya, laptop. Ternyata si customer itu pengennya Core i5, tapi ya udah kita pakainya Core i5 aja gitu kan, nggak usah pakai Core i9 gitu kan. Kenapa? Ya karena si konsumen tadi nggak butuh Core i9 gitu. Dengan Core i5 dengan harga yang lebih murah, dia sudah cukup gitu dengan spesifikasi laptop seperti itu gitu. Nah, si manajer itu harus mempertimbangkan itu gitu. Biar ketika dia melakukan atau ketika dia memproduksi barang, dia benar-benar atau barang yang diproduksi itu benar-benar sesuai dengan keinginan si konsumen kayak gitu. Nah, manajer perlu memahami pelanggan dan kompetitor karena 3 alasan. Jadi, 3 alasan kenapa sih, si seorang manajer itu harus memahami pelanggan dan kompetitor. Yang pertama, lower cost, kompetitor akan terus mempertahankan harga yang lebih murah. Ya, tentunya, kompetitor itu ya tentunya pengen juga gitu kan, produknya juga bersaing, produknya juga laku di pasaran, ya tentunya si kompetitor ini akan mempertahankan harga yang lebih murah gitu. Ketika ada yang lebih murah, kalau dia masih untung pun dia akan murahin lagi kayak gitu. Yang kedua adalah produk memiliki umur lebih pendek.
Sehingga waktu untuk memulihkan kondisi akibat kesalahan penetapan harga, kehilangan pangsa pasar, dan rugi operasi menjadi lebih pendek. Ya, benar ya. Jadi maksudnya di sini adalah produk memiliki umur yang pendek. Ketika produk itu memiliki umur yang pendek, si perusahaan tadi itu bakal mengevaluasi. Apakah benar nih kita sudah menetapkan harga, pangsa pasarnya kayak gini, operasinya kayak gini, untung ke kita gitu kan. Nah, dengan pendek berarti si perusahaan tadi itu bakal recycle atau merubah merubah, penetapan harganya, pangsa pasarnya, operasinya itu lebih efisien lagi karena memang harga di pasar pun sangat berfluktuatif, teman-teman, kayak gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, pelanggan mudah mendapatkan informasi harga-harga produk dan mencari produk berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Ya, ini adalah keunggulan dari, zaman sekarang ya, teman-teman. Ketika adanya market online, adanya, situs-situs online yang, menawarkan produk-produk yang lebih murah, maka ya itu perlu menjadi pertimbangan gitu. Nggak mungkin kita jual Core i5 itu harganya 20 juta, nggak akan laku gitu, walaupun yang lain, eee, misal, ini ya, apa, oh, sorry. Jadi gini, maksudnya di sini adalah si konsumen itu bakal tahu gitu, jika kita menetapkan harga 20 ya terlalu mahal gitu kan, produsen yang lain lebih murah lagi karena ya Core i5 itu ya harganya cuma 10 juta gitu, misal kayak gitu ya. Kemudian, kita harus memahami customer perceived value gitu. Kenapa sih kita harus, memahami kebutuhan dan keinginan dari si customer gitu kan. Yang pertama itu bagian marketing, gimana sih caranya gitu kan. Yang pertama itu adalah bagian marketing mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan persepsi mereka terhadap nilai produk. Nah, di sini, si bagian marketing itu akan menilai gitu, spesifikasi gimana sih atau, eee, barang yang gimana sih yang pengen didapatkan sama si customer tadi gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah perusahaan melakukan riset pasar terhadap keinginan pelanggan dan harga yang ingin mereka bayar. Iya, dia akan melihat tuh, eee, pelanggan tuh pengennya apa gitu kan. Kemudian, willingness to pay-nya itu berapa gitu kan. Jangan sampai kita menetapkan harga di atas keinginan si konsumen tadi untuk membayar gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi di part yang kedua.